Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Mia Handini dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Bravo Joko Buana, NIM 230401010218 dari kelas IF 404, Prodi Informatika PJJ P1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis user interface atau antarmuka pengguna dari website itemku.com. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Itemku seperti yang mungkin kita ketahui adalah salah satu platform jual beli produk digital dan pop-up game terbesar di Indonesia. Mengingat peran yang signifikan, analisis terhadap user interface-nya menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan kepuasan yang ditawarkan kepada penggunanya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai aspek UI itemku, meliputi ragam dialog dan desain, mekanisme penanganan kesalahan, dan fitur bantuan, serta menyoroti kelebihan dan kekurangan dari sudut pandang saya sebagai pengguna. Baik, kita masuk ke aspek pertama, yaitu ragam dialog dan desain dalam user interface itemku. Dari sisi ragam dialog, itemku menggunakan beberapa mekanisme interaksi. Terdapat navigasi utama yang jelas di bagian atas dan bawah halaman, memudahkan akses ke fungsi inti seperti home, quick buy, transaksi, dan akun. Kemudian kategorisasi produknya sangat ekstensif, mencakup top up game, akun voucher, dan banyak lagi dengan struktur hierarkis yang cukup dalam. Untuk membantu pengguna di tengah banyaknya pilihan, tersedia fungsi pencarian atau search. Tampilan produk kemungkinan besar menggunakan format grid atau daftar standar e-commerce, dan halaman depan juga aktif menggunakan banner promosi untuk menarik perhatian pengguna ke penawaran khusus. Selanjutnya, dari sisi desain dalam user interface. Rata-rata halaman depan itemku terlihat cukup padat informasi yang bertujuan menyajikan banyak pilihan secara langsung. Secara umum, platform e-commerce seperti ini berusaha menjaga konsistensi visual dalam elemen desainnya. Dan ada indikasi kuat bahwa itemku juga memiliki orientasi pada pengguna mobile. Terlihat dari beberapa elemen dan popularitas produk game mobile-nya. Untuk fitur bantuan, itemku telah menyediakan pusat bantuan. Ini adalah langkah positif karena menyediakan sumber daya bagi pengguna untuk mencari jawaban atas pertanyaan atau solusi masalah secara mandiri. Sebuah pusat bantuan yang efektif biasanya berisi FAQ, panduan pengguna, dan cara menghubungi customer service. Tentu kelengkapan dan kemudahan navigasi di dalam pusat bantuan ini menjadi kunci efektivitasnya. Sekarang kita beralih ke kelebihan UI itemku dari perspektif saya sebagai pengguna. Pertama, kelengkapan produknya luar biasa. Hampir semua kebutuhan produk digital dan game bisa ditemukan di sini. Kedua, akses ke kategori populer cukup mudah, sehingga pengguna yang mencari item umum tidak akan kesulitan. Ketiga, fitur quick buy berpotensi mempercepat proses bagi pengguna yang sudah tahu apa yang diinginkan. Keempat, promosi yang ditampilkan secara jelas tentu menarik bagi pengguna yang mencari harga terbaik. Dan kelima, seperti yang sudah disebut, adanya pusat bantuan adalah nilai tambah yang signifikan untuk dukungan pengguna. Namun, di samping kelebihannya, ada beberapa aspek yang bisa menjadi kekurangan atau tantangan. Pertama, jumlah kategori dan produk yang sangat banyak berpotensi membuat pengguna baru merasa overwhelming atau kebingungan dan navigasinya bisa terasa kompleks. Kedua, karena banyaknya pilihan, efektivitas fungsi menjadi sangat krusial. Jika kurang optimal, pengguna akan kesulitan. Ketiga, desain yang padat informatif jika tidak diatur dengan sangat baik bisa mengurangi kenyamanan visual. Terakhir, meskipun pusat bantuan ada, efektivitas dan kemudahan penggunanya perlu dipastikan lagi. Jika kontennya tidak terstruktur
atau sudah dicari justru bisa menambah frustasi pengguna. Kesimpulannya, Itemku memiliki keunggulan utama dalam hal kelengkapan produk dan penyediaan fitur seperti pusat bantuan. Namun, tantangan utamanya terletak pada pengelolaan kompleksitas informasi agar tidak membingungkan pengguna, terutama pengguna baru. Area penanganan error secara spesifik dan kualitas dari pusat bantuan itu sendiri adalah faktor penting yang terus-menerus bisa ditingkatkan. Beberapa rekomendasi singkat dari saya adalah mempertimbangkan penyederhanaan navigasi atau onboarding yang lebih baik untuk pengguna baru, memastikan fungsi pencarian selalu optimal, serta terus mengembangkan pusat bantuan agar lebih komprehensif dan mudah digunakan. Demikian presentasi analisis user interface website Itemku dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memenuhi tugas UTS Interaksi Manusia dan Komputer. Terima kasih atas perhatian Ibu Handini dan teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.